Hadis yang jelas, hadis sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan, ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin satu piring, ya. Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya nggak tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia nih. Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Karena memang Nabi SAW bilang, Nabi dulu punya dua orang muadzin. Ada Ibnu Ummul Maktum, ada Bilal, gitu kan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Ibnu Ummul Maktum azan, makan saja. Kalau kalian dengarkan Bilal, sudah azan subuh, berhentilah, gitu kan. Berarti azan itu masih boleh, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabari dulur-dulurku, ojo lali delok videonya sampai mari. Lihat videonya sampai selesai. Jangan di-skip biar kita paham, biar kita mendapatkan pencerahan bahwasanya Salafi itu memang sering ngawur dan sering menyesatkan pemahaman masyarakat. Di sini sangat nampak sekali bahwasanya golongan Salafi Wahabi meskipun sudah memiliki gelar sebagai doktor, bahkan mendapatkan sampel sebagai seorang ustadz, itu saya pikir penguasaan ilmu mereka tidak begitu matang dan tidak begitu dalam. Pemahamannya sangat ngawur sekali. Sebab apa? Sebab mereka hanya belajar menggunakan hadis-hadis secara tekstual saja, tidak memahami tafsiran daripada hadis tersebut sesuai dengan pemahaman para ulama ahli hadis. Pertanyaan saya, siapa sih yang lebih paham, yang lebih mahir di dalam menjelaskan dan memaparkan maksud daripada hadis Rasulullah SAW melebihi pemahaman para ahli hadis? Tidak ada. Kita harus mengikuti pemahaman mereka, karena mereka yang lebih tahu, mereka yang sudah mencapai derajat seorang mufassir. Saya minta kepada Ustadz Khalid Basalamah untuk mencabut fatwanya. Awas, ingat harus dicabut fatwa tersebut dan meminta maaf kepada umat Islam. Supaya apa? Supaya tidak banyak orang awam yang menjadi tersesat gara-gara pernyataan dia, yaitu ketika azan masih diperbolehkan makan dengan dalil hadis yang dia pahami secara keliru. Semua orang sepakat bahwasanya yang namanya puasa itu al-imsak minal mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Yang dimaksud dengan puasa itu adalah menahan diri dari berbagai macam yang membatalkan puasa. Mulai dari kapan? Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat. Kalau adzan subuh, waktu sudah masuk subuh, ketika kita makan, otomatis itu adalah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Baiklah, supaya tidak panjang lebar akan saya paparkan hadis yang diambil oleh Khalid Basalamah namun keliru cara menyampaikannya dan keliru pemahamannya. Simak terus. Hadis yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah memang hadisnya sahih, terdapat di dalam Sahih Muslim. Namun sayangnya fatwanya, pemahamannya itu keliru. Hadis tersebut terdapat di nomor hadis 1827 sampai 1831. An Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan dari Sayyidina Abdillah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu. Sesungguhnya Bilal itu azan
ketika waktu masih malam. Ingat, artinya waktu tersebut belum masuk waktu subuh. Maka dari itu Nabi memerintahkan fakulu washrobu, dan makanlah kalian, minumlah kalian, hatta yasma'u ta'zina ibni Ummi Maktum, sehingga kalian nanti mendengar azannya Sayyidina ibni Ummi Maktum. Di sini jelas bahwasanya Sayyidina Bilal azan itu sebelum masuk waktu subuh, atau yang dikenal di Indonesia dengan istilah imsak. Peringatan lampu kuning bahwasanya waktu subuh akan masuk. Sayyidina Bilal mengumandangkan azan. Kemudian azan kedua itu dilaksanakan oleh Sayyidina Ibni Ummi Maktum yang sudah masuk waktu subuh. Dan di sini Ustaz Khalid Basalamah terbalik. Malah azannya Ibni Ummi Maktum yang didahulukan, azannya Bilal dibelakangkan. Nah ini kan sangat ngawur sekali kalau disampaikan kepada masyarakat awam. Kenapa saya katakan Bilal itu adzan di awal? Karena hadis ini dikuatkan di dalam Sunan Tirmidzi dan Sunan Abi Dawud melalui jalur Samurah bin Jundub yang berbunyi la yamna'anna min sahurikum adzanu Bilalin. Janganlah mencegah daripada sahur-sahur kalian adzannya Sayyidina Bilal. Bilal bin Rabah. Wala bayadul ufuk alladhi hakadha. Sementara di ufuk itu masih putih, alias terpancar, bukan fajar sodik, tapi yang warnanya putih. Masih fajar kadhib, artinya belum masuk waktu subuh. Ta yastatiro, sehingga cahaya tersebut menyebar. Nah, kalau sudah menyebar, itu sebagai tanda masuk waktu subuh. Di sini disimpulkan bahwasanya azannya Sayyidina Bilal adalah azan sebelum masuk waktu subuh. Kemudian apa yang disampaikan oleh Khalid Basalamah di dalam memperbolehkannya dia ketika azan untuk makan itu terdapat di Sunan Abi Dawud. Riwayat Al-Imam Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina fi yadihi." Barang siapa di antara kalian yang mendengarkan azan sementara masih ada wadah atau makanan di tangannya, fala yaduhu hatta yaqdiya hajatahu minhu, maka jangan letakkan makanan tersebut sehingga dia menyelesaikan hajatnya, alias teruskan makannya. Nah, dia mungkin salah memahami itu, dikira itu azan subuh, padahal jelas itu adalah azan sebelum masuk waktu subuh. Ya memang teruskan karena azan untuk peringatan imsak saja. Dari mana kita memahami bahwasanya azan ketika sudah masuk waktu subuh kita tidak boleh makan? Yaitu dari salah satu ulama tasawwur di dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarafun Nawawi Ad-Dimishqi Asy-Syafi'i di dalam kitab Majmu' beliau. Ketika fajar sudah terbit sementara di mulutnya masih ada makanan, maka kata Imam Nawawi, muntahkan. Dan sempurnakanlah puasanya. Fa'in ibtalahu ba'da ilmihi bil fajri batola saumuhu. Kalau dia menelan makanan tadi dengan disertai dia tahu kalau sudah masuk waktu subuh atau waktu fajar, maka batal puasanya. Bahkan beliau Al-Imam Nawawi mengatakan wa hadza la khilafa fihi, dan di situ tidak ada khilaf sama sekali, alias ulama sepakat bahwasanya ketika azan maka tidak diperbolehkan untuk melanjutkan makan kembali. Inilah pemahaman yang lurus
Saya ingatkan kembali kepada Ustadz Khalid segera mencabut fatwanya dan minta maaf kepada umat Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab, mudah-mudahan mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.